Ya, di situ letak perbedaan kita kali teman-teman ya. Jadi sebenarnya firman itu atau Yesus itu bukan hanya sebagai Tuhan saja, tetapi dialah Allah itu sendiri teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalkan menolak, nggak masalah ketika Yesus menolak, ketika teman-teman menolak Yesus adalah sebagai Tuhan dan Allah, nggak masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman menghina atau mencaci Tuhan itu yang sebagai Allah itu yang berbahaya. Kalau menolak ya itu kan masalah iman. Tetapi ketika mencaci atau menghina seorang yang benar, jangankan seorang nabi, orang tua saja kita hina, itu itu salah di mata Tuhan. Itu melanggar hukum. Apalagi seorang di atas orang tua yaitu nabi. Apalagi di atas nabi yaitu Tuhan, yang adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi boleh saja teman-teman tidak menerima, tidak percaya, itu kan masalah iman. Tapi saya mempunyai satu nasihat, janganlah kita menghina atau mencaci sesembahan orang lain teman-teman. Itu saja sih. Oke, jadi gini ya, itu iman ya. Yesus ya, benar-benar itu sendiri misalnya. Nah ini ajaran seperti ini, ajaran dewa-dewa. Saya contohkan ya, di India itu ada namanya Dewa Wisnu. Dia inkarnasi menjadi Krishna. Jangan kamu menghina Krishna. Krishna itu adalah Dewa Wisnu. Nah kayak gitu. Tapi ini bukan samawi, gitu loh. Kalau samawi itu seperti ajarannya Yesus, Nabi Muhammad, Musa. Tuhan itu tidak usah menjelma, cukup dia mengutus manusia yang diutus. Mengutus Musa menyampaikan firman, mengutus Yesus menyampaikan firman, mengutus Nabi Muhammad menyampaikan firman. Makanya kata Yesus, aku ini manusia ya utusannya Allah penyampai firman. Lalu di mana Tuhanmu? Di Oranos langit kata Yesus. Nah, andaikan Yesus itu Allah itu sendiri, ya bukan samawi. Samawi itu apa? Langit, ajaran dari langit. Gitu loh. Nah, kalau Yesus itu Allah sendiri, ya bukan samawi sudah. Pagan udah. Karena ajaran pagan itu dewa menjelma jadi manusia. Ketika dewa ini menjelma manusia, ada dua natur. Natur pertama dia sebagai manusia karena menjelma jadi manusia. Natur yang kedua dia dewa karena memang di langit itu dewa dia. Menjadi dua sudah. Gitu ya. Nah, jadi kalau Bang Tulis mengatakan Yesus itu Allah sendiri, ini memakai imannya orang pagan. Kalau kita pakai imannya samawi, coba ke Yesus. Yesus kamu siapa? Utusannya Allah untuk Israel. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yang mengutus kamu siapa? Allah yang di langit. Berarti sama dengan Nabi Muhammad kan? Sama seperti Musa. Coba nanya, Musa kamu siapa? Utusannya Allah. Apa tugasmu? Penyampai firman. Mana firman itu? Itu Taurat itu. Tuhanmu di mana? Di Oranos juga, di langit. Langit itu apa bahasanya? Sama, samawi. Jadi gitu bedanya. Sehingga kalau Kristen mengatakan Yesus Allah sendiri, sama dengan Krishna itu Wisnu sendiri. Berarti bukan samawi. Sedangkan Yesus mengajarkan samawi. Apa samawi itu? Tuhannya di langit, tidak tampak, tidak kelihatan, satu. Kalau dewa banyak. Brahma, Siwa, Wisnu. Lata, Uzza, Manat. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Silakan. Saya dah enak lah. Ada Bang Baal, ada Bang Farid. Silakan diteruskan, saya nyimak. Terima kasih Abang Tahta. Jadi lebih asik juga kalau kita nunjukin data ya. Siapa yang bisa buka data ya? Biar saya kasih data. Biar lebih meluas gitu. Pakai data. Nanti boleh ditampilkan. Nggak langsung ayat berapa itu? Dalam apa? Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Atau perjanjian jadi begini teman-teman. Kalau kalau dari sisi Alkitab, dari sejak zaman pendahulu kita, untuk menghapus dosa adalah korban. Jadi kalau teman-teman mengakui atau
tahu ajaran para pendahulu kita, untuk menghapus dosa harus ada korban, teman-teman. Itulah tadi darah penghapus dosa. Harus ada darah yang tertumpah. Kan begitu. Nah, itu makanya Yesus adalah korban yang apa? Korban yang sempurna itu. Coba kita baca. Sebentar ya. Coba Bapak buka 1 Timotius 2 ayat 5. Langsung baca aja, Bang. Saya satu device ya. Sebentar ya. Jadi korban itu menurut aturan Allah kita, Allah pencipta langit dan bumi, adalah harus korban yang hewan tidak bercacat celah. Yang tidak bercacat, itu penting digarisbawahi, teman-teman. 1 Timotius ini 2 ayat 5. Saya lagi habis ini bicara aja lah dulu. Kayak tambah seru kayaknya. Yang sama ya, jadi agak kan? biar meluas ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Jadi Allah itu menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya. Jadi jangan salah, teman-teman. Yesus Kristus itu adalah Allah, karena hanya Allah yang mampu. Dia sendiri yang turun. Karena kalau domba-domba hewan terus, itu tidak sempurna, teman-teman. Mau sampai kapan? Tuhan juga sadar, ada ayat-ayatnya. Tuhan juga sadar itu tidak bisa. Apalagi di zaman sekarang. Yang serba susah. Serba banyak kesibukan. Mau sampai kapan korban-korban itu lagi? Nah, Allah itu sendiri yang turun melalui firman-Nya. Begitu, teman-teman. Nah, kenapa Tuhan turun menjadi manusia? Ada apa sih? Ayo kita baca di Kejadian 3 ayat 9. Saya buka lagi Kejadian 3 ayat 9. Kejadian 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi sewaktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, yang datang siapa? Allah sendiri yang datang kepada manusia itu. Di manakah engkau? Katanya. Jadi manusia tidak dapat datang kepada Allah. Allah yang datang. Oke, lanjut ke Lukas 19 ayat 10. Sebentar. Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus itu datang, Tuhan itu datang untuk mencari dan menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Anda dan saya. Ya. Oke. Kita buka lagi Yohanes 3:16. Karena apa dia datang? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, teman-teman, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan cara apa dia datang? Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Walaupun dia adalah Allah, tapi tidak menganggap dirinya. Bahkan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Ya begitu caranya. Tuhan itu datang, mengambil rupa seorang manusia. Begitu. Sehingga Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, ya firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Ayo, saya kasih dua ayat lagi. Ibrani 4 ayat 15 saya bacakan. Jadi dia datang bukan hanya sekedar datang tidak punya tujuan, teman-teman. Dia adalah penyelamat kita.
Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar, yaitu Yesus, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Jadi Yesus itu sama dengan kita, Tuhan itu sama dengan kita, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita, teman-teman. Ya, bisa sakit, bisa lapar. Sehingga katanya dikatakan, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi korban itu memang harus tidak bercacat celah, teman-teman. Yesus tidak ada dosa sama sekali. Jadi, kenapa Tuhan itu datang menjadi manusia? Jawaban singkatnya, kesimpulan. Karena kasihnya kepada kita, karena kasihnya kepada manusia, supaya Anda dan saya selamat. Seharusnya kita yang menjadi kutuk itu di atas kayu salib, tetapi ditanggungnya kutuk itu, semuanya ditanggungnya. Sehingga dia adalah orang yang terkutuk. Supaya apa? Supaya saya dan Anda bisa selamat, teman-teman. Demikian, silakan ditanggapi, Pak. Nah, inilah ya. Lagi-lagi saya menemukan perbedaan pagan dengan Samawi. Kalau ajaran Samawi itu korban. Korban itu binatang yang halal. Kayak sapi, domba, gitu. Itu korban. Nah, tapi kalau ajaran pagan, tumbal. Tumbal itu manusia. Gitu loh. Coba orang-orang zaman dulu ya, orang primitif itu. Suku-suku Indian zaman dulu. Kalau dewa itu marah, minta tumbal dia. Kalau tumbal manusia. Tapi kalau Samawi korban, apa? Binatang. Jadi kalau Yesus dianggap dia itu menjadi korban ya, sebagai menghapus dosa kepada Tuhan, berarti ini ajaran pagan. Karena dalam ajaran Samawi membunuh manusia itu dosa besar. Tapi kalau ajaran pagan, justru persembahan darah manusia ini inti dari ajaran pagan. Kalau Samawi apa? Kalau berdosa, bertaubat. Dalam Islam kalau kamu berdosa, astagfirullahaladzim, disuruh minta ampun. Makanya Yesus mengatakan, memerintahkan bertaubat. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Apa anak kecil itu maksudnya? Anak kecil ini kan tidak punya dosa. Jadi kalau kamu ingin masuk surga, seperti anak kecil ini loh. Kamu harus menjadi seperti anak kecil ini. Apa? Tidak ada dosa kan anak kecil itu? Gitu loh. Nah caranya, karena kita sudah dewasa, supaya menjadi anak kecil lagi, tidak punya dosa maksudnya, bertobat. Dengan cara, Lukas 11 ayat 4, minta ampun. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Keluaran 3:4 ayat 9. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Nah, jadi semua ajaran Samawi itu tidak ada mengampuni dosa dengan tumbal seperti pagan, tapi disuruh minta ampun, istighfar. Mazmur 79 ayat 9. Dan mengaku dosa. 1 Yohanes 1-9. Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa. Untuk apa kasih tumbal darah manusia kalau Tuhan itu maha pengampun dosa? Jadi apa ya? Kalau dikatakan dulu ajaran Samawi itu korban, sampai sekarang korban. Tapi kalau sudah diartikan korban itu menjadi darah manusia, tumbal namanya, ajaran pagan itu. Sekarang gini ya, membunuh manusia ini dosa besar apa enggak? Iya. Masa Tuhan untuk menghapus dosanya manusia dengan cara manusia ini harus melakukan dosa besar? Apa? Membunuh dengan darahnya diserahkan kepada Tuhan. Kan tidak mungkin. Di sisi lain Tuhan mengatakan membunuh itu dosa besar.
Di sisi lain, dia harus menebus dosa dengan darah manusia. Kan tidak nyambung ini. Gitu ya. Jadi apa ya? Kita harus bisa membedakan mana pagan, mana samawi gitu loh. Terus kata-kata, karena begitu besar kasih sayang Allah, maka dia mengutus anaknya. Anak Tuhan itu banyak. Salomo disebut anak. Israel disebut anak. Orang bawa kedamaian disebut anak. Supaya orang percaya selamat. Percaya sebagai apa? Maka nanya, Tata, kalau ingin selamat, percaya kepada Yesus. Ya oke, saya nanya dulu, percaya sebagai apa? Maka ketika kita nanya ke Yesus, Yesus itu ngakunya siapa? Ternyata mengaku utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10:5-6. Berarti pertama percaya kepada dia sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Yang kedua sebagai nabi. Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Sebagai nabi. Ketiga, percaya sebagai penyampai firman seperti Musa. Yohanes 12:50, Yohanes 17:7, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Sehingga kata Yesus, kalau ingin hidup yang kekal selamat, mentuhankan satu-satunya Allah yang benar dan mengimani Yesus sebagai utusan, itu selamat. Sama seperti Islam. Kalau ingin selamat, mentuhankan Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan. Gitu. Makanya intinya adalah kita harus bisa membedakan mana samawi, mana pagan. Gitu. Ya, silakan. Ya baik, saudaraku. Jadi pengertian anak-anak Tuhan adalah berbeda. Saya dan saudara dan teman-teman adalah anak-anak Tuhan ketika kita percaya. Tetapi anak yang tunggal berbeda, Pak. Anak yang tunggal adalah dia yang datang langsung ke dunia. Itulah perbedaan anak-anak Tuhan dengan anaknya yang tunggal. Nah, ada miss di sini antara Kristen dengan Islam kalau saya pikir. Jadi begini, teman-teman. Ketika teman-teman mengakui para pendahulu kita, yaitu Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Joshua, dan seterusnya. Jika Anda percaya mereka, seharusnya Anda juga percaya bahwasanya korban itu adalah ketika ada dosa, harus ada korban, teman-teman. Dan itu siapa yang memerintahkan? Tuhan Allah langsung sendiri, dan korbannya menurut aturan Tuhan adalah harus tidak bercacat celah. Tidak boleh tidak. Jadi ketika, kenapa harus ada korban? Teman-teman bilang. Ya memang karena Tuhan Allah sendiri yang perintahkan harus ada korban yang harus dicucurkan darah. Jadi ketika saudara baca di kitab-kitab para pendahulu, memang korban keselamatan itu, korban penghapus dosa. Ya korban, harus ada korban. Harus ada mati. Nah, Allah sendiri yang menggantikan sesuai dengan yang tadi saya sebutkan di 1 Timotius 2:5. Dia pengantara kita. Antara Allah dan manusia, dia sendiri yang turun melalui manusia Yesus Kristus. Karena apa? Karena dia tidak berdosa dan tidak bercacat celah. Kepadanya lah aku berkenan, kata Allah, dengarkanlah dia. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau mau saya kasih bukti banyak ayat dia adalah Allah, banyak, bisa 10-an lebih. Jadi dia Allah sendiri yang turun, teman-teman. Mengambil wujud menjadi rupa seorang hamba, yaitu manusia. Namun dia tidak bercacat celah. Dialah korban yang sempurna. Ketika sudah selesai, dia katakan, sudah selesai. Tujuannya, sebagai utusan. Ketika dia naik, ya dia kembali lagi sebagai Allah. Begitu, teman-teman. Karena tidak ada yang sempurna untuk menyelamatkan kita. Korban-korban itu adalah bayangan. Wujud yang sebenarnya adalah Yesus itu, Allah itu sendiri. Karena dia yang harus datang. Sama seperti manusia berdosa di Adam. Allah datang, di manakah engkau Adam? Dia yang datang. Kalau kita yang datang kepada Allah nggak bisa, teman-teman. Harus dia yang datang.
Jadi begitu. Oke. Ini ya. Memang di samping ajaran pagan itu tumbal itu darah manusia, atau kalau dulu di Jawa itu ada ya. Orang kalau pingin kaya itu ada korban. Yang dikorbankan itu pasti anak yang suci. Kadang-kadang yang cantik, yang ganteng, dan tidak punya dosa. Korban untuk kesugihan. Nah ya, ada nggak kesugihan itu korban binatang? Nggak ada. Biasanya manusia, anaknya sendiri kadang-kadang. Ini saya cerita dulu di daerah saya itu banyak begal namanya, tapi bahasa Jawa ya. Maksudnya apa? Orang-orang itu mencari kepalanya anak-anak. Dulu ngetren itu, zaman dulu itu waktu saya masih kecil. Ya, katanya ada pabrik-pabrik besar minta tumbal. Kenapa kok anak-anak? Ya karena anak itu suci. Kayak gitu tuh. Makanya dalam ajaran Kristen harus orang yang suci gitu. Ya. Ya, jadi kita harus tahu sejarah juga. Nah, sehingga kita itu harus bisa membedakan. Ya, karena apa? Andaikan Tuhan memerintahkan kurban tumbal ya, pasti Tuhan sendiri memerintahkan. Dan Yesus ikhlas senang melakukannya. Nyatanya, survei membuktikan yang mengingini Yesus mati itu iblis. Yohanes 8:37, iblislah bapakmu, karena kalian ingin membunuhku. Lalu kisah para rasul, Matius 26:14, keinginan iblis, rencana iblis itu. Berarti kalau kita pakai secara logika, nebusnya ke siapa? Maka tebuslah kepada yang menginginkan Yesus mati. Siapa yang menginginkan? Iblis. Iblis membisikkan kepada Yudas agar supaya Yudas memberitahu tempat sembunyinya Yesus. Coba ditambah lagi Yohanes 8:37, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Gitu ya. Akhirnya karena Yesus itu pinter berdoa dia, ya Tuhan, ya selamatkanlah aku ya Tuhan. Woi muridku berjaga-jagalah, woi jaga-jagalah. Ini saya mau ditangkap habis ini, tetap berjaga-jaga. Nah, masa Tuhan, kalau Tuhan yang menginginkan, ngapain Yesus melarikan diri? Padahal dia sendiri turun untuk menebus dosa. Tapi nyatanya dia malah melarikan diri, disuruh berjaga-jaga. Bahkan mengatakan iblislah bapakmu. Ya, berarti ini tumbal ini. Ya, menurut orang-orang pagan ini tumbal berarti, bukan samawi ini. Gitu. Jadi harus tahu, kecuali ada perjanjian lama, Tuhan akan turun dan untuk menebus dosa dia harus mati. Pasti orang Yahudi, wah ini orangnya. Maaf ya Yesus, supaya dosa kami ini dimaafkan. Kamu kan tahu kan, kamu turun dibunuh kan? Iya, ayo yuk kita bunuh yuk. Oh ya silakan, kalau kalian terburu-buru ingin ditebus, seharusnya kan gitu. Tapi kan enggak kan, justru iblis yang ingin membunuh dia. Bahkan Yesus melarikan diri. Jadi, aduh, ini kacau banget gitu loh. Nah, yang benar itu kenapa Yesus mau dibunuh? Begitulah seorang nabi. Kata Yesus Markus 6:4, beginilah seorang nabi. Diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Nabi Muhammad sendiri ketika di Arab mau dibunuh dia. Apa alasannya? Karena orang Arab tidak mau mengikuti ajarannya. Akhirnya hijrah ke Madinah. Jadi kalau ada nabi dibunuh, itu resiko menjadi nabi sudah. Zakaria dimutilasi oleh umatnya. Ya. Nah, orang Kristen gak tahu, seakan-akan cuma Yesus yang mati dibunuh. Padahal sebelum Yesus berapa, kalau saya pakai sejarah Islam ya, berapa ratus nabi yang mereka bunuh itu. Ya. Tapi yang diceritakan di dalam Bible, Zakaria yang dimutilasi, nabi juga dia. Nah, jadi apa ya? Kita tuh harus berpikir gitu ya, sesuai dalil lagi. Gitu. Silakan. Baik, masalah korban, saya kasih 2 ayat lagi untuk menambahkan teman-teman ya. Saya buka di Ibrani 1, Ibrani 10 ya. Persembahan yang sempurna. Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja
dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka. Ya. Oke, kita baca lagi di ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Kesimpulan di ayat 10. Di ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya, jadi karena kehendak Allah itu sendiri teman-teman. Karena kehendaknya ini, kita telah dikuduskan untuk satu kali, untuk selama-lamanya, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi persembahan tubuh Yesus Kristus adalah persembahan yang sempurna. Karena kalau terus-terus menerus setiap tahun persembahan korban-korban itu, tidak mungkin sempurna itu. Mau sampai kapan katanya? Ya. Karena itu semua dilakukan di zaman dahulu. Itu hanya bayangan saja, bayangan yang akan datang nanti. Yaitu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Yang ditolak oleh Yahudi itu sendiri. Ditolak oleh orang Farisi. Ditolak oleh para ahli Taurat. Ditolak oleh rakyat pada zaman itu, bangsa-bangsa Romawi. Yaitu dia ditolak. Mereka ingin menantikan Mesias atau Kristus yang menurut mereka tuh kok lahir di kandang domba gitu. Mereka tolak itu. Sampai sekarang lihat aja Israel menolak Yesus Kristus loh sebagai Mesias mereka. Padahal sudah datang. Jadi Israel sekarang ini masih menanti-nantikan Mesias yang datang. Padahal sudah datang. Begitu teman-teman. Silakan. Oke. Jadi kalau orang Kristen memakai Taurat tentang korban apa, nyatanya orang Israel sampai sekarang nggak ada menunggu-nunggu Tuhan turun mau dibunuh menebus dosa. Nggak ada itu sampai sekarang itu. Ya, karena itu dosa besar. Masa uang Tuhan mau dibunuh untuk menebus dosa? Kita yang berdosa. Itu kan tidak masuk akal. Yang kedua, karena kehendak Allah katanya. Oke, kalau kehendak Allah, kenapa malah kenyataannya kehendak iblis? Yang menginginkan Yesus mati itu kan iblis. Nah, kalau Yesus tahu dirinya untuk dikorbankan karena dia sendiri Tuhan untuk menebus dosa, tidak mungkin dia melarikan diri. Kalau kehendak Tuhannya dia sendiri. Ngapain disuruh jaga-jaga muridnya? Itu tetap tidak masuk akal. Terus, makanya Israel sampai sekarang menanti Mesias. Iya, Mesias itu bukan Tuhan yang turun mau dibunuh menebus dosa, enggak. Mesias itu gini loh. Israel itu sering tertindas. Maka dulu ditindas Fir'aun. Maka Tuhan mengutus penyelamat untuk menyelamatkan Israel dari Fir'aun, yaitu Musa. Mesias Musa itu penyelamat. Juga penyelamat dari Fir'aun, juga penyelamat dari ajaran pagan. Supaya tidak pagan dikenalkan Tuhan itu Esa, hai Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kamu tidak bisa melihatnya, mati kalau manusia itu melihatnya. Keluaran 33:20. Ya. Nah, itu berarti supaya manusia ini selamat di dunia dari penjajah seperti Fir'aun, juga selamat di akhirat dengan cara mengenalkan tauhid. Jadi Mesias itu ditunggu bukan sebagai Tuhan yang turun mau dibunuh untuk menebus dosa. Penyelamat. Di zamannya Daud mereka ditindas, akhirnya mereka minta Mesias. Diutus oleh Allah Nabi Daud, berperang dia. Nah, di zamannya Yesus memang mereka menunggu lagi. Iya, saya ditindas oleh Romawi. Maka kami dulu ketika tertindas, Allah mengutus Mesias. Sebagaimana dulu kami diselamatkan dari Fir'aun, ya, terus kami diselamatkan dengan Daud. Nah, sekarang pasti Allah akan mengutus lagi Mesias. Ternyata Mesias itu datang beneran, ditolak oleh mereka. Jadi Yesus itu sama seperti Musa, bukan sebagai Tuhan. Mesias itu. Makanya Yesus seperti Musa juga. Hai Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ya, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa, sama. Gitu. Nah,
Kekeliruannya Kristen itu, Mesias itu adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia atau turun untuk menebus dosa dengan darahnya. Emangnya Israel sampai sekarang menunggu Mesias itu untuk dibunuh, untuk menebus dosa mereka? Kan enggak kan? Gitu. Jadi apa? Kekeliruan ajaran Kristen itu karena sudah dikotorin oleh Romawi Yunani. Romawi Yunani itu Tuhan menjelma jadi manusia dewa. Ya, lalu nanti menebus dosanya. Makanya ajaran Romawi Yunani itu dari dulu, orang yang hebat itu dewa dia. Hercules, putra dewa Zeus. Termasuk Alexander Great itu putra dewa Zeus itu menurut keyakinan Romawi zaman kuno. Makanya Yesus karena hebat, maka dia juga dikatakan anak Allah. Gitu ya. Itu ajaran pagan kayak gitu itu. Harus tahu sejarah. Nah, kalau ajaran Samawi, kedudukan Yesus sama seperti Musa, Daud, Mesias, dia manusia, mengenalkan Tuhan, yaitu Elohim kalau bahasa mereka. Ya, begitu juga Nabi Muhammad Mesias, menyelamatkan manusia. Contohnya orang Arab itu sebelum Nabi Muhammad diutus jahiliyah, mereka kalau punya anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Dengan datangnya Mesias Nabi Muhammad, maka enggak, anak itu dimuliakan. Wong buah hati kita kok. Mereka dulunya itu rusak, membangga-banggakan suku. Nabi Muhammad diutus, udahlah suku apapun kalian, Tuhan tidak butuh suku. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Mau kamu suku apapun, kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah, tidak ada gunanya. Jadi Nabi Muhammad Mesias juga termasuk menyelamatkan dari jahiliyah, ya, kaum jahiliyah menjadi kaum yang beradab, ya, juga menyelamatkan mereka dari kekal di neraka. Dengan cara apa? Dengan cara masuk surga. Caranya inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan. Sama seperti Yesus dulu. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, selamat di surga, mentuhankan satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan. Sama. Mesias itu sama visi dan misinya, menyelamatkan manusia dari hal-hal yang tidak baik, adab-adab, aturan-aturan yang tidak baik. Juga menyelamatkan manusia kekal di neraka dengan cara harus kekal di surga dengan cara tauhid. Sama Mesias itu. Ya, gitu. Silakan lanjut. Ya, jadi sebagai dia datang ke dunia sebagai manusia, tentu dia mengatakan kita harus percaya Allah adalah satu-satunya dan percaya Yesus adalah yang diutus Allah itu sendiri. Jadi sama kita. Jadi begitulah teman-teman mengenai korban sempurna itu, ya tergantung kembali kepada kita pendengar, apakah mau mengambil atau meninggalkannya. Take it or leave it, kan begitu ya teman-teman ya. Oke. Lanjut abangku, lanjut. Iya, jadi benar sudah. Kalau ingin hidup yang kekal itu, kalau saya baca ajaran Samawi, baik perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, hidup yang kekal di surga itu memang mentuhankan Allah dan mengakui utusan di zamannya masing-masing. Kalau saya di zamannya Musa, la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Andaikan saya di zamannya Yesus, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Karena saya di zamannya Nabi Muhammad, ya, maka hidup yang kekal itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Itu ajaran inti, sudah bisa diotak-atik udah itu. Nah, dan tidak ada satu dalil pun inilah hidup yang kekal bahwa mereka mentuhankan Yesus, gak ada. Ya gitu. Nah, untuk seterusnya, nah, biar Bang Farid, Bang Baal dan yang lainnya. Nah, saya juga biar apa ya? Ya. Biar mereka juga bicara lah ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Tata, menarik. Terima kasih Pak Tata. Lanjut teman-teman. Oke, saya lanjut ya Bang. Ya, saya lanjutkan dari narasi Ustaz Tata ya. Boleh ya Bang ya. Kita santai aja, rileks aja Bang. Ya, namanya kita belajar kan, sama-sama belajar kita ya untuk membedah apa ayat-ayat ya. Itu kan menurut pemandang nggak boleh jadi dipaksain Bang. Hanya kami cuman bernarasi apa benar begini. Setuju. Silakan. Enggak untuk membantah itu enggak benar. Oke, enggak ada masalah lah. Oke. Jadi pertanyaan saya begini Bang, saya begini.
Ini kan kalau menurut keyakinan Anda sebagai orang Kristen bahwasanya bagi ia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi ia yang percaya tidak akan dikutuk, sebagaimana tertulis di dalam Markus 16:19. Benar ya? Ya, gitu ya. Kemudian Roma 10 nomor 10, sebab dengan hati orang percaya dengan kebenaran dan dengan mulut pengakuan kepada keselamatan yang kuat, gitu kan? Jadi maksud dari ayat ini adalah Yesus disalibkan karena demi untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Asalkan mereka percaya kepada Tuhan, maka mereka akan disalibkan dalam sekali saja penyelamatan. Oke, ini maksudnya ya. Jadi sekarang pertanyaan saya begini, saudaraku. Sekarang mari kita renungkan sama-sama. Apakah